Sikat tempat kosong. Di dalam kemah Musa ada 3 bagian: pelataran, tempat kudus, dan Maha Kudus. Yang paling istimewa adalah tempat yang Maha Kudus. Dalam tempat Maha Kudus kita bertemu bersemuka dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita dengan jelas. Bila kita berdoa pun kita mesti datang menghadap Tuhan. Tidak ada orang yang bercakap dengan Tuhan semasa dia di pelataran luar. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, datang kepada Dia bersemuka tempat Dia yang bertakhta. Ibrani 4:16, mari kita menghampiri takhta kasih karunia dengan penuh keberanian, agar kita menemukan rahmat dan mendapat kasih karunia untuk pertolongan pada saat kita memerlukannya. Bila kita beribadah kepada Tuhan, harus kita mengasingkan diri untuk Tuhan. Kalau kita mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, harus buka hati dan telinga. Dan kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, buka mata rohani. Sebagai seorang Kristen, kita mesti mengingini pengalaman pribadi dengan Tuhan. Selagi seorang Kristen itu tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia senang untuk diselingkan, senang dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, dan dia akan hidup seperti yoyo. Bila kita ada pengalaman pribadi, kita jatuh cinta dengan Tuhan. Bila kita jatuh cinta dengan Tuhan, tidak ada lagi yang dapat menarik perhatian kita selain daripada Tuhan. Banyak Kristen, bila dia jadi Kristen, dia balik kepada hidup lama, karena dia tidak ada pengalaman pribadi. Dia belum bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi saya mendorong kita, mari kita cari atau tetapkan di dalam sanubari kita, hati kita, untuk mencari dan mencari Tuhan. Kita datang beribadah bukan hanya untuk bertemu sesama, tapi yang pertama dan utama adalah beribadah kepada Tuhan. Apa ibadah kita yang sejati? Roma 12 ayat 1, mari kita persembahkan tubuh kita yang hidup ini sebagai persembahan yang kudus, hidup, kudus, dan berkenan. Masih hidup? Goyang-goyang tangan. Hidup lagi. Jadi tubuh yang hidup. Jadi yang kedua, kudus. Kudus itu mengasingkan diri untuk Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan lagi pikir-pikir hal yang lain. Kalau kita mau menikmati suasana surgawi, kalau kita menikmati berkat dari Tuhan, kita mesti mengasingkan diri kita, kuduskan diri kita, fokus kepada Tuhan. Dan apabila kita fokus, kudus, kita dapat menerima sesuatu pengalaman, mendapat suatu pengalaman. Nah, ini adalah satu amalan bagi seorang Kristen. Kalau kita mau ada breakthrough pribadi di dalam pelayanan kah, di dalam devosi pribadi dengan Tuhan kah, dalam apapun yang kita lakukan, kita akan dapat breakthrough
apabila kita mengenal atau belajar bagaimana beribadah yang sejati. Kalau tidak, kita akan seperti biasa saja. Dan bila kita mengalami pengalaman yang biasa-biasa, kita senang terpengaruh dan senang kita terhirit kepada tawaran dunia. Tidak ada yang mendorong kita untuk terus maju. Ya. Jadi saya mendorong kita belajar untuk beribadah yang sebenarnya kepada Tuhan. Beribadah yaitu sedarlah bahwa kita masih hidup. Ada yang sudah mati kah? Harus kita sedar bahwa kita masih hidup. Dan hidup itu adalah kita hidupi untuk Tuhan. Tuhan menghidupkan kita untuk Dia, menyembah Dia. Jadi biarlah hidup ini, tubuh ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan pastikan kita ini kudus, fokus kepada Tuhan. Dan yang berkenan. Apa itu berkenan? Berkenan maksudnya harus ada iman. Biarpun kita tidak lihat Tuhan, kita tidak rasa, tapi kita yakin kita sudah bertemu dengan Tuhan, karena Dia ada di sini. Dan bila kita fokus kepada Tuhan, kita akan merasakan, mengalami satu persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Pada masa itulah kita akan bergaul karib, akrab dengan Tuhan, dan Dia akan berbicara kepada kita. Masa itulah kita mendapat rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam hati ini. Kenapa kita perlu mendapat rahasia dari Tuhan? Karena kitab Ulangan 29:29, hal-hal rahasia adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang masih lagi tersembunyi. Tapi hal-hal yang sudah dinyatakan adalah untuk kita dan anak-anak kita, supaya kita dapat melakukan. Jadi dalam hidup kita seharian, kita perlu pimpinan dari Tuhan, apa yang Dia mau bagi kita, supaya kita dapat menerima dan melakukannya. Dan itu hanya terjadi dan terdapat apabila kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu akrab dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa untuk mendapat keakraban atau persekutuan yang intim dengan Tuhan, mesti segenap hati. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, Dia diketemukan, mesti mencari Dia dengan segenap hati. Ini hal kita sudah dengar banyak kali. Tapi saya masih rasa banyak lagi di antara kita yang belum ada pengalaman. Kita masih jadikan kekristenan ini sebagai satu agama, satu obligasi. Jangan. Kita tidak dapat apa-apa itu. Kita mesti sungguh-sungguh. Kita mesti membuat satu keputusan untuk mencari dan mencari, sehingga kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Jangan kita setengah-setengah, tapi akhirnya kosong juga. Karena berkat sudah tersedia sebenarnya. Tidak ada istilah kosong tau di dalam kekristenan. Tiada istilah kosong balik sebenarnya. Kenapa? Karena segala berkat sudah disediakan, terpulang kepada kita untuk mendapat apa berkat yang kita perlu. Dan kita yang pilih mau atau tidak. Dari istilah kosong balik itu tiada punya. Ya. Tapi kita mesti belajar bagaimana. Nah, itu sebab tempat ini seringkali saya dorong kita, berikan kita pengajaran bagaimana. Karena saya mau kita semua mau mengalami Tuhan pribadi, secara pribadi. Kita sudah mengadakan seminar banyak kali sudah. Yang last one, yang paling terakhir adalah mempersiapkan untuk Tuhan suatu umat yang
apa? Siap dan layak untuknya. Harus ada komandan rohani, harus ada perubahan. Tapi perubahan itu terus tetap statik di sana, tidak ada bergerak lagi. Sudah berubah, terus berhenti di sana, tidak lagi bergerak. Harus ada begini. Bila tidak ada komandan rohani, perubahan mesti berterusan progresif. Daripada lahir baru, mesti ada apa? Apa itu? Selepas itu ada pembaharuan, renewal, pembaharuan, dan apa lagi? Reformasi. Selepas reformasi baru transformasi. Atau enggak reformasi? Reformasi ini ada gerakan, ada goncangan. Di dalam konteks kerohanian kita sebagai seorang Kristen, mesti ada reformasi. Dan reformasi itu ada goncangan. Goncangan ini adalah suatu perubahan daripada amalan-amalan yang kebiasaan dulu harus diketepikan, harus ditinggalkan dan mengikut arus baru supaya ada perubahan, ada reformasi, reforming sesuatu yang membawa kehancuran, dan reforming untuk membawa satu pembaharuan yang menuju untuk keberhasilan. Nah, ini harus kita ada di dalam konteks kerohanian kita. Jangan kita berhenti di satu perubahan. 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita ciptaan baru, ya betul. Tapi jangan diperbarui saja, tapi tinggal di sana saja. Ada progression, ada peningkatan. Apa yang harus kita ditingkatkan di dalam hidup orang Kristen? Apa destiny kita? Kalau Kristen tidak tahu destiny-nya, maka itu saja itu. Dia rasa dia Kristen. Oke, bagus. Tapi akhirnya kalau tidak ada perubahan kan, yang lebih menguasai pemikiran kita akan menarik kita. Jadi pemikiran itu harus diperbarui dulu. Oke? Yang kedua, kita mesti tahu destiny kita. Apa destiny? Destiny seorang Kristen harus menjadi seperti Yesus. Karena rupa gambar Yesus hilang akibat daripada dosa. Jadi harus kita dikembalikan kepada keadaan mula-mula yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan kata, mari ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Harus kita kembali kepada keadaan seperti itu. Karena itulah model, itulah rencana Tuhan mula-mula bagi manusia. Tapi karena dosa, kehilangan. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa pemulihan itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas salib. Pemulihan itu supaya kita mencapai balik kepada keadaan yang mula-mula. Tetapi apa yang terjadi? Kristen bila dia sudah bermula dibentuk kembali menurut gambar sedikit saja, jadi dia berhenti di sana saja. Apa yang harus kita buat? Harus kita menjadikan Yesus lebih bertumbuh, bertambah. Yohanes 3:30. Yesus harus bertambah dan tidak berkurangan, karena muka kita ini dulu muka si iblis. Tapi harus digantikan dengan muka Yesus. Amen. Itu harus kita ganti dengan Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Tuhan. Itu sebab kita mengadakan Bible study. Itu kita lebih mementingkan firman Tuhan disampaikan tempat ini, supaya Yesus itu firman yang hidup itu akan merubah kita dari kemuliaan ke kemuliaan, supaya Yesus lebih bertambah, lebih ternyata dalam hidup kita.
Dan akhirnya kita akan dirubai seperti Yesus. Dan itu hanya terjadi apabila ada pengangkatan. Bila ada pengangkatan, dengan sekelip mata kita akan dirubai menjadi seperti Yesus, betul? Tapi sekarang ini dalam proses kita menantikan kebangkitan, menantikan kedatangan Yesus, rapture itu, di mana kita akan sekarang ini dalam proses. Jangan nanti kita akan miss karena kita lalai. Seminar dianjurkan untuk merubah kita, menggoncang kita. Hei, kau punya muka masih muka iblis. Harus kita sedar, tengok di dalam mirror, cermin itu adalah firman Tuhan. Tengok apakah kita seperti Yesus. Kalau belum lagi, kita terus usaha. Jangan berhenti begitu. Amen. Itu sebab kita adakan seminar demi seminar. Dan tahun ini ada 6 seminar. Untuk apa? Tujuan itu supaya kita menjadi gereja yang mulia, gereja yang seperti Yesus. Bila kita diangkat dengan sekelip mata, kita akan menjadi seperti Yesus. Kita tidak buang masa untuk mengadakan seminar. Bukan senang untuk mengadakan seminar. Ya, bukan senang. Menyediakan semuanya, tanya kalian. Ya, tanya yang terlibat dulu. Macam mana menyediakan seminar? Bukan senang, tetapi karena itu kita punya tujuan, itu kita punya kemauan, mau menjadi seperti Yesus. Jadi panah lela itu tidak dikesal lagi. Karena kita mau mencapai sesuatu, menjadikan gereja ini, dan gereja ini kita lah, supaya kita ini jemaat Allah, gereja ini akan dirupai, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mencapai menjadi gereja yang mulia. Jadi mari kita ubah perspektif, anjakan paradigma kita ini. Pemikiran kita harus dirupai. Jangan lagi jadikan itu kekristenan sebagai satu agama, satu obligasi. Dia tidak akan mencapai apa-apa tahu. Bahkan di akhirnya karena iblis akan berusaha untuk menarik kita kembali. Dan di akhir zaman dia kata firman Tuhan, banyak akan murtad, akan tinggalkan Tuhan. Kasih terhadap firman mulai pudar. Jadi saya mau kasih timburkan itu keinginan, kerinduan akan firman Tuhan, supaya kita tidak akan kehilangan kerinduan untuk firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan dapat merubah kita, tiada cara lain. Karena firman itu Yesus sendiri. Dan tidak mau menjadi siapa? Menjadi siapa? Seperti siapa? Yesus. Dan Yesus itu firman. Hanya firman dapat membentuk kita, memproses kita menjadi seperti dia. Karena firman ini adalah apa? Firman ini adalah mirror, cermin, di mana kita nampak, cek. Oh, ada lagi kerudut-kerudut, cek. Oh, Yesus begini. Tahu apa? Bagaimana kita mengenal Yesus? Kita tidak mengenal Yesus melalui gambar yang lukisan. Kita mengenal Yesus melalui sikap dia, sifat dia. Dan sifat Yesus hanya terdapat di dalam Alkitab. Kamu tahu apa sifat Yesus? Tahu apa dia suka makan? Lagi apa? Itu sejarah. Bukan bosungan, bukan ikan bakar, tidak. Apa namanya apa? What is his makanan dia apa? Is to do the will of my Father. Oi. Makanan Yesus adalah untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Kamu ini ingat itu kinoing apa ini?
Meaning to say we are very much in the flesh. Yeah, to do the will of my Father. Mari, jangan kita apa ini? Jangan kita lebih. Inilah masa kita belajar untuk apa ini? Lebih fokus kepada kerohanian. Karena kedagingan ini kan sementara. Adakah di sini sampai lebih umur dia lebih panjang daripada Metusalah? Entahkah berapa umur Metusalah? Tidak tahu. Kami tidak tahu. Hah? Dev? Berapa umur Metusalah? Lupa. Siapa tahu? Tidak tahu. Metusalah namanya. 972. Metusalah anak siapa? Inok. 972. Enoch ini bagaimana? Yang Tuhan. Nah dia akrab, begau karib dengan Tuhan. Mari, umur kita secara duniawi dia boleh kira, tapi secara rohani berapa umur kau? Berapa umur kau secara rohani? 33. Salah. Kita kalau ada hidup kekal aja. Nanti bila kau mati, berapa umur kau? Kau tengok, ya pemikiran ikut. Kita punya umur selama-lamanya, woi. Mana kau pilih? Di dunia yang berapa umur saja? Atau yang selama-lamanya? Selagi kita belum paham ini, maka apapun pemikiran kita, apapun amalan kita tidak akan mencapai. Karena kita lebih terpengaruh dengan hal-hal pemikiran dunia. Amen. Tapi kita mengaku kita ini anak Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau kita mengaku kita dipimpin Roh Kudus, pemikiran kita juga harus ada progresif development pemikiran. Mau develop kita punya pemikiran itu. Itulah harus ada anjakan paradigm shift daripada duniawi punya pemikiran kepada surgawi punya pemikiran. Selagi kita terpengaruh dengan dunia, apapun kita buat kan banyak yang terbengkalai. Entah kenapa. Wah, one moment kita hot, next moment hilang itu hot ya. Macam itu saya masak air, wah panas, saya suka panas, yang baru buat terus tuang, sedap diminum. Cobalah sudah sejuk, kau bikin kopi, lain rasa itu. Ya, adakah bikin kopi di sini pakai air sejuk? Jadilah tadi. Tuhan mau kita panas, jangan sejuk, jangan suam-suam. Gereja di Laodikia ini ada yang saya kirim tadi. Gereja di Laodikia, gereja yang suam-suam tidak akan mengutamakan, memberitahukan orang jemaat yang Yesus datang. Dia takut, Pak. Dia takut kedapatan lukewarm,
terus dimutakan. Amen. Tapi kita mau menjadi gereja yang panas, on fire for God. Kita menantikan Yesus. Kita mau Yesus datang cepat. Maranatha, come soon Lord. Itu yang kita mau. Kenapa? Karena kita siap. Kita tidak takut. Karena pada saat Yesus datang kita diangkat. Nah itu. Orang yang tidak siap, takut. Itu sebab dia takut untuk beritakan yang Yesus datang sudah. Amen. Harus kita ingat itu. Yesus is coming very soon. Dan apa yang sedang berlaku di dunia di sekeliling kita, semua menunjukkan bahwa Yesus datang. Ya. Oi, kau tengok di Brazil, mengolok-olok Tuhan, menyembah setan. Itu apa itu yang what do you call it, rally yang berarakan. Berarakan. Semua itu patung-patung setan, menyembah setan. Dan Brazil ini supposed to be the biggest country, the biggest apa? Ini Katolik punya country. And you know what? The first apa? Ini revival among the Katolik mulai dari Brazil. Dan sekarang sudah kembali kepada menyembah dunia, menyembah setan sudah. Dan apa jadi? Banjir, apalagi apio. Jangan Allah kalau jangan main, murka Tuhan. Anything can happen. Siapa? Nah sekarang ini di China membakar gereja. Ya gereja dibakar. Apakah orang Kristen lakukan? Apakah mendiamkan diri? Harus kita berdoa. Ya, apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ini, peperangan. Ya, tiba-tiba di Israel sekarang ini macam 6 sedang terjadi. Ini semua tanda-tanda yang Yesus senang diambang pintu. Jangan tiada masa lagi untuk main-main. Tiada masa lagi untuk nantilah. Tiada. He can come anytime. So let us be ready. Amen. Dan Tuhan sudah jamah banyak hati banyak orang. Ya. Tapi harus kita ini setelah kita habis selesai kita punya seminar, kita harus bergerak. Karena seminar itu harus menghasilkan satu goncangan, menyadarkan kita bahwa kita harus keluar memenangkan jiwa. Kalau Yesus datang sekarang, kita maukah saudara-saudari kita pergi neraka? Maukah saudara kita tertinggal, tidak diangkat? Harus ada apa itu? Tanggung jawab, perasaan sayang sama adalah keluarga kita, kawan-kawan kita yang belum lagi mengenal Tuhan. Harus. Ya. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus bergerak. Bagi saya setiap hari, ya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan buka pelayanan. Ya, amin. Harus ada. Jangan lagi tinggal. Ya, terang sudah datang. Kemuliaan terbit. Dan Tuhan kata, bangkitlah. Kita bangkit tapi di dalam bangunan. Kita bangkit dan masih lagi di dalam bangunan. Dikelilingi dengan dinding. Apa ada di dalam dinding? Dikelilingi dengan dinding. Tiada. Kita itu. Ya, kita lah. Tengok muka kau, dia muka. Kita harus tengok muka orang baru. Amen. Ya. Yang malam hari ini 5. Nah, orang yang kita layani sekarang menjangkau orang baru. Tapi di sana
Dia bilang, fourth stage. Apa? Cancer. Apakah kita biarkan orang seperti itu? Kita harus bersiap sedia untuk melayani orang-orang seperti ini. Karena inilah cara kita untuk menjangkau. Jadi melalui itulah cara Yesus memberitakan Injil. Dengan menarik ramai orang, mendemonstrate dia punya kemuliaan, kuasanya. Jadi orang pun tertarik. Kenapa? Felicia kontak Rose untuk panggil kita pergi orang yang baru ini, supaya mereka menerima Yesus. Amen. Malam itu udah terima Yesus. Amen. Kerjaan Tuhan di antara di antara keluarga. Sekarang Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Ya, satu persatu. Jangan kita abaikan. Karena sekarang ini ada suatu urapan khusus untuk menjamah hati-hati ahli-ahli keluarga kita. Inilah masa, karena itu sudah panas. Kalau di antara yang kalau diibaratkan padi sudah siap untuk dituai, cuma kita harus bangkit dan dituai. Jangan jadi dia layu dan jatuh di tanah. Tapi siapa yang melakukan itu? Kita. Tapi selagi kita masih lagi duduk, bangkit di dalam bilik, tapi tidak keluar, itu sebab untuk menakluki tanah perjanjian. Tuhan panggil Yosua untuk bangkit, pergi, bukan tetap di sana. Kalau tidak diorang bangkit tapi tidak pergi, mereka tetap di tempat sebelum di tebing Sungai Yordan. Tidak akan menyeberang Sungai Yordan. Kalau tidak menyeberang Sungai Yordan, mereka tidak dapat masuk di tanah perjanjian. Harus bangkit dan pergi. Karena jiwa-jiwa bukan di dalam gereja ini. Kamu sudah dimenangkan, mau menang kedua kali lagi. Iya. Siapa untuk dimenangkan di sini? Tiada ya. Kecuali kamu murtad tadi. Tapi yang mau sasaran kita sekarang di luar. Jangan berhenti. Pakai handphone. Ya, ada di Kenya. Selisih SMS macam. Jadi ada orang cari kau di mana? Kenya. Kenapa? Dia bilang rumah dia penuh dengan hantu. Macam mana dia kenal kau? Nggak kenal saya. Ada orang kasih tahu. Ya, melalui telepon. Pukul 2 pagi. Awal-awal kontak tidak boleh. Pagi. Karena dia disalam pagi. Banyak pelayanan di luar, tapi kita siapkan tidak. Kalau Tuhan sudah angkat kita, jangan kita lalai. Kalau kehilangan sudah urapan itu, kita akan menjadi seperti gereja yang lain yang tidak kuasa. Saya tidak mau itu. Harus kita bangkit. Harus kita bergerak. Saudaraku, kasihan loh. Bila saya dengarkan yang kena rasuk-rasuk, yang kena rumah dia kena itu. Sepatutnya orang Kristen yang sepatutnya kuat. Si John pun sudah sekarang keluar pergi melayani buat pembebasan orang yang kena rasuk di Malisau, Masilau. Di rumah. So,
dorongan saya, oke, ini kali kita mengadakan seminar yang kedua kali tahun ini. Saya observe tahu apa kesannya selepas seminar pertama tahun ini. Tuhan sudah berjanji tahun ini Tuhan buat sesuatu yang besar. Tapi Tuhan janji kalau kita tidak siap, kita lukai-lukai dulu itu. Betul apa? Yesus sudah selesai di atas salib, penyelamatan untuk semua manusia. Tapi kenapa masih manusia belum ada banyak lagi belum selamat? Karena Kristen tidak bergerak. Ya, berkat itu sudah ada. Tuhan mau sediakan sesuatu tahun ini. Tapi kita siap ke tidak? Itu sebab Tuhan mau kita belajar, equip, memperlengkapi kita supaya kita siap untuk dipakai. Tuhan melakukan pekerjaan itu supaya kita ada breakthrough, kita nampak kerjaan Tuhan. Tapi kalau kita masih lagi tidak, nah itu masalah. Sayang, tadi belum terlambat. Ini baru kedua. Oke? Saya sudah minggu lalu minta Tuhan tunjuk apakah tema seminar. Tiada respon, hanya beberapa surat. Kenapa? Karena kita tidak serius. Kita tidak serius. Saya tunggu sepanjang 1 minggu. 1-2 orang kirim. That is how we can determine how serious we are in the things of God. Karena seminar ini saya mau kita semua terlibat. Bukan pastor saja, tapi semua terlibat supaya kita dapat merasa, mendengar hati Tuhan. Jadi kita gabung. Apa yang kau dengar, kita gabung. Jadi dari sana kita berdoa mana satu. Tapi tiada. Kenapa itu? Tanya diri sendiri. Kenapa? Atau kamu, pastor itu kita tidak buat pun oke juga. Karena dia pastor kan, dia tidak boleh marah-marah itu. Nah, bila pastor marah, pastor tidak sabar lagi. Tidak ada buah Roh Kudus. Ada begitu kan? Kamu tahu gak bila kita adakan seminar yang kedua? Kamu tahu? Bila? Hah? 5-6 apa? Bulan 12? 5-6-7-5. Terus ingat apa tikur? Baik. Mau jackpot tambah 23. Saya harap seminar kali ini dapat pertama merubah, diselamatkan, dan ada reformasi, goncangan, supaya berubah, menanggalkan amalan-amalan yang dulu yang tidak berhasil. Ada hasil tapi 1-2 kita mau yang melunjak.
dan transformasi. Kalau sudah ada goncangan, ada reformasi, tapi tidak transformasi, hasilnya tidak begitu, tidak dapat mencapai matlamat kita. Tapi ada harus proses transformasi. Macam mana transformasi itu terjadi? Macam mana? Apa transformasi? Apa tujuan ada transformasi? Kenapa? Apa maksudnya transformasi? Atau itu transformer? Elektrik? Listrik ini dari mana? Air kan? Air macam mana? Buat air itu menjadi listrik. Macam mana air menjadi listrik? Harus dikumpulkan. Harus kumpulkan. Sampai dikumpul, baru lepas. Sampai mana? Kita ini semua umat Tuhan harus bersatu. Itu sebab ada gereja. Itu sebab ada tubuhnya bersatu. Satu hati, satu visi, satu iman. Kalau berlainan itu bayangkan itu air. Semua itu air pergi sini, pergi sana. Mana boleh dapat bikin electricity? Tidak dapat. Mesti semua menuju ke satu tempat, dan bila ada kesatuan, kita bergerak, pasti ada hasil. Dan hasilnya lebih kuat, lebih besar impact-nya. Tapi kalau kita masing-masing tiada kesatuan dalam visi, tujuan, berlainan iman, percaya ada iman yang Yesus, percaya Yesus, tapi juga percaya sama iblis. Mulut ini percaya sama Yesus, tapi haleluya dalam gereja, di luar sana apa? Pergi karaoke, menyanyi nyanyian dunia. Mulut yang sama. Macam mana kita jadikan mulut yang kudus? Tidak boleh. Tidak kudus itu. Kudus maksudnya asingkan mulut ini untuk Tuhan, memuji Tuhan. Amen. Jadi mari kita ubah pemikiran kita supaya kita mencapai matlamat. Ya. Karena apa yang saya lihat Tuhan buat, Tuhan sudah rencana bagi kita besar. Tapi apa yang Tuhan rencanakan itu tidak tercapai kalau kita ini alatnya, salurannya, tubuhnya tidak bergerak. Macam mana cantiknya, indahnya rancangan itu, tapi yang penyebabnya itu tidak siap. Tubuhnya itu, salurannya, alatnya itu belum siap, tidak dapat mencapainya. Tinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi kalau kita rasa ada orang yang dulunya apa sama kita, tiba-tiba meninggalkan kita, jangan. Kadang-kala Tuhan mau menyingkirkan orang-orang di sekeliling kita untuk kebaikan kita, tahu? Ya, harus kita discerning. Ya, kenapa? Tapi fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan, supaya kita mencapai, memenuhi panggilan kita itu. Ya, there's a time of restoration. Then you have the reformation. Then the transformation. Okay? So Tuhan mau gereja ini bangkit. Kita special tahu. Kita special. Saya banyak terima report orang yang pergi di lain gereja balik sini.
Kenapa? Bila saya pergi di tempat kamu, saya rasa lain. Ada fire. I see fire, dia bilang. Dia lampu api. Tapi orang datang, dia nampak api. Kita lain dan kita lain. So kekalkan itu. Itu terjadi bukan kebetulan dan bukan apa. Ada korban. Korbannya adalah hati yang berserah kepada Tuhan. Korbannya adalah kita mengambil masa bersama dengan Tuhan. Amen. Jadi saya minta kita semua, kalau kita belum lagi sungguh-sungguh, mari ubah, pertingkatkan. Kalau dulu hanya 5 menit berdoa, langkah saja, atau sampai sampai 20 menit, paling lama setengah jam. Tapi bila sudah habis setengah jam, tiada pun dapat sih, kosong lagi. Dia buat hanya obligasi. Jangan buat begitu, buang masa itu. Bila kita buat sesuatu, fokus 100% supaya kita mendapat, kita dengar apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Maka itu rema dapat merubah kita. Oke? Dan kalau Tuhan menegur kita, mengisahkan di tentang suatu, bertobat terus, baru Dia akan memberkati. Kuncinya di 2 Tawarik 7 ayat 14, apa itu? Kalau umatku yang dipanggil atas namaku apa? Merendahkan diri. Orang yang sombong susah untuk bertobat. Merendahkan diri. You must recognize, acknowledge that you are sinful. Kau ada kekurangan. Mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Bertobat. Kalau umat yang dipanggil atas namamu merendahkan diri dan mencari Dia, berdoa kepada Dia, dan satu lagi apa? Berpaling daripada kejahatan, bertobat. Jangan kita yang berdoa saja tapi tidak berpaling kepada kejahatan, masih lagi buat kejahatan. Tuhan tidak mendengar itu. Ikut betul-betul prinsip Tuhan. Itu prinsip. Baru Dia ada mendengar dari surga. Dia kata, dan mengampuni dosamu, dan He will heal the land. Apa di ayat 15? Baca. Dia punya hasil itu. Ya, matanya melekat kepada tempat ini. Bila kita berdoa, Dia mendengar. Dia mau tinggal di tengah-tengah kita. Itu hasilnya bila kita merendahkan diri, berdoa, dan berpaling daripada kejahatan. Ikut apa yang Dia suruh kita buat. Itu saja. Dan itu sebab seminar ini penting. Satu lagi saya mau kasih ingat. Itu tidak salah kalau kita gairah, haleluya, menari semua, menari, oke, bagus. Tapi jadikan itu sebagai satu proses untuk membaharui, meningkatkan iman kita. Jangan itu untuk gairah pada saat itu, tapi balik rumah tidur, esok hari tiada, sudah itu api. Ya, ini terjadi. Don't. 3 hari seminar itu harus kita absorb seperti sponge. Apa yang dikongsikan, firman itu, kau boleh nampak daripada penceramah-penceramah. Apabila Pastor Daniel menyampaikan firman, dia punya firman solid. Terus ada orang, Pastor Daniel sudah tumbang itu kayu balak. Mau kasih. Memang pun kayu balak ini berharga, bahkan solid. We have solid food.
Tapi masing-masing penceramah lain dia punya urapan, cara dia lain. Jadi saling memperlengkapi. Amen? Ya. Tapi jangan kita ambil itu satu kegairahan itu untuk malam itu saja. Kalau kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, kegairahan itu harus meningkat. Api Roh Kudus sudah dilepaskan membakar kita sehingga kita berkubar-kubar. Biarlah itu bertambah. Jangan hanya malam itu. Hari Minggu, wah, esok hari panggil Bible study, berapa orang? Tiada gairah. Sepatutnya ada perubahan, ada kegairahan untuk terus maju. Tapi merdu lagi, kesian. Macam mana kita dipakai Tuhan, susah gitu. Mesti meningkat dan meningkat. Kata apa? Kalau kita mau hidup seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini dia terus naik di atas. Dia tidak gelak, dia tidak lawan itu arus, tapi dia atas arus. Harus kita begitu. Bila kita ditekan oleh masalah, jangan kita mengalah. We have to glide up above our problem. Serahkan problem itu kepada Tuhan. Karena tempat kita bukan setanding dengan masalah atau di bawah masalah. Kita duduk di atas sana. Dan masalah itu di bawah kaki kita. Kenapa kita izinkan masalah kita menyempit hidup kita? Jangan. Amen. We must learn. Kita mesti belajar untuk glide above our problem. Ya, barulah kita dapat mengatasi. Kalau kita izinkan masalah kita menghimpit, menekan kita, terus pemikiran kita tertekan, tidak boleh berpikir, terus jadi bodoh. Hikmat hilang, intelek hilang, berpikir pun tidak boleh, makan pun tidak boleh. Tapi kalau keren, lalu dari terbangkit, haleluya. Saya cakap ini kira saya dulu begitu. Hey. Tapi saya sudah berubah. Saya sudah apa? Change, reform, transform. Masalah tidak dapat apa sih? Why I'm above the problem. 1001 masalah, no problem. Tanya dia. Saya lapar, sekejap, oke sudah. Saya tidur, menggerok juga, tiada masalah buri, halang saya tidur. Because I have a peace of God. Ya, katanya dia, saya ini paling senang tidurnya. I want apa problem ke apa? Saya masih boleh tidur yang keruk. Tapi dia punya kunci apa? Tanya dia. Pegang tangan atas kepala terus tidur. Bagus kau belajar dari dia. Review. Belajar dari dia. Suruh itu. Belajar dari dia. Haleluya. Hati wala. Si daddy kau ni okey tak po. Sudah cukup tidur, Pak. Bisa ada masalah. Hey, I'm telling you, masalah tetap ada. Tapi kami mesti belajar masalah Tuhan. Saya tidak boleh sanggup mengangkat masalah ini. Kenapa? Nah, ambil. Kau bilang, datang ke tempat saya. Sekarang saya datang. Nah, silakan. I will talk to God like a baby, like a son. Ya, saya bukan Tuhan. Oh, biarlah semua yang berkata itu begini. Tidak begitu. Bapak, kau janji
Kalau kamu berbeban, datang kepadaku. Sekarang saya datang. Nah, ambillah. Terus terlepas. Nah, lepas tuh, damai kau lupakan. Damai sejahtera kau itu yang melampaui saudara akal. Saya mau supaya menguasai hati dan pikiran saya sekarang. Thank you, Padahal serius. Beban masalah, biarlah Tuhan yang aku. Amen. Belajar, tapi kita ini selalu masalah sedikit pun susah, sudah ayo. Masalah kawin, leave it to God, everything. Nah, itu Saya tahu kau sudah katakan itu. Saya rasa leave it to God. He will handle everything. Okay? Belajar dengan suara Tuhan. Okay? God give us a special anointing in this church. Yeah. Semua kita boleh dengar suara Tuhan. Cuma belajar saja. Tahu nggak bisa mendengar? Tidak tahu. Oh, ya. Kalau kita melayani orang intelek, kita mesti minta intelek yang lebih daripada Tuhan, supaya kita berkesan ada hasilnya. Okay. Kalau kita melayani orang yang, sampai di langit dia punya kesombongan, dia cakap besar gitu, minta hikmat dari Tuhan, terus diam itu. Mesti kita tahu menyesuaikan keadaan, oke? Dan semua itu Tuhan boleh kasih. Okay? Jadi bagi kita diberi, cuma kita tap into that anointing. Ini bukan kepada pastor kita, tapi semua kita. Oke, puji Tuhan karena Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita, dan saya minta kita ubah kita punya pemikiran. Bangkitlah, jangan lagi ikut amalan dulu, cara hidup dulu, tapi mesti harus mulai ubar-ubar untuk Tuhan. Jangan kita lebih terpengaruh dengan dunia, tapi fokus kepada panggilan Tuhan. Bila kita fokus kepada panggilan Tuhan, yang lain itu akan. Kecuali kita mau menjadi bilioner. Karena mencari bilioner itu kita ikut cara dunia. Karena mencari bilioner, kata apa tujuannya? Kata apa? Memuaskan kedagingan. Ya? Karena kita mau seperti dunia yang kaya tapi miskin. Kita punya fokus harus kita mengumpulkan kekayaan di surga, bukan di dunia. Karena di dunia ini sementara, dan apapun kekayaan yang kau kumpulkan tidak akan kau bawa, tidak akan membawa kebaikan secara rohani. Tapi majority lah, bukan semua juga lah. Ada juga orang kaya yang betul-betul serahkan kekayaan yang ke Tuhan. Tapi kebanyakannya kekayaan membawa dia lari daripada Tuhan. Ya. Tapi bagi kita tidak salah. Kita karena di dunia ini kita perlu duit lagi. Tapi janganlah jadikan uang itu Tuhan kita. Jangan jadikan uang itu membawa kita lari daripada Tuhan. Begitu juga kalau kita mencari pasangan hidup,
Kalau pasangan hidup itu cantik, handsome, macho, sado, apalagi. Tapi bila sudah itu, tapi lebih menarik kita lari daripada Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Perhatian. Tapi kalau orang itu sederhana, tapi terus mendekati Tuhan, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, itu dari Tuhan. Kenapa? Bila orang sama-sama di dalam Tuhan, Tuhan yang membantu, Tuhan yang campur tangan, dan Dia akan memakmurkan kita apapun. Karena carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenaran, maka segala yang kita perlukan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau dua-dua sama-sama mendekati Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, Yesus ditinggikan, diagungkan, menjadi Tuhan dalam keluarga, dalam hubungan itu, maka apa yang kita perlu? Kecuali kita mau yang makan di 5-star hotel saja hari-hari, lainlah. Tapi kalau kita juga makan magini pun sudah cukup, kan? Sayur, makanan yang biasa pun sudah oke. Itu pun gembira, itu pun hati tenang, kan? Tapi kalau kita sudah biasa makan yang mahal-mahal ya, tiba-tiba tidak duit, tidak boleh tidur, ya, kan? Jangan kasih kedagingan. Yang kita mau beri makanan adalah roh kita, supaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan apapun cobaan, apapun keadaan yang kita lalui, sambil kita menantikan Yesus, kita tidak akan kehilangan keselamatan. Tapi kita siap bila-bila masa. Amin. Itulah dorongan saya, doa saya, supaya kita semua menjadi gereja yang mulia dan siap dipakai Tuhan. Mulai hari ini kita bangkit, jangan lagi ikut amalan-amalan hidup yang dulu. Tapi bangkitlah, hidup yang baru, yang gairah untuk Tuhan. Biarlah api terus menyala-nyala. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya berdoa untuk beberapa orang. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu, dorongan bagi kami, karena kami masing-masing mengalami berbagai cabaran dalam hidup.